program kita karena tiba-tiba muncul ada suaranya Danang lagunya tadi tiba-tiba muter di sini ya. Oke, kalau tadi ada lagunya yang satu selamanya, sekarang ini Cinta Memilih Pergi. Beda banget gitu loh ya, tiba-tiba muncul dengan musiknya yang berbeda kayak biasanya begitu ya. Siang hari ini kita akan korek-korek semua perubahan. Perubahan dari wujud barunya Danang. Iya benar, tadi waktu pertama kali bentar nih, aku tirus kan sekarang tirus. Iya, gaya. Maksud dia apa yang ngomong tirus-tirus ke aku ya? Iya. Hah? Dia setengah nyindir. Dia ngomongnya ke kamu tapi Jadi maksudnya aku nggak perlu tarik-tarik yang challenge itu loh. Oh, baik. tarik challenge ya. OP challenge. kan itu sekarang lagi booming kan. Oke, benar. Wajah strawberry. Wajah strawberry. Bentar dulu, kita kayaknya belum manggil dia ya. Iya, nggak tahu dia ngomong. Kok dia mendadak? Selamat datang Rano. Oke, terima kasih Selamat datang, Danang. Gimana selama ini siarannya di sini? Alhamdulillah aku sih di sini memang paling betah ya. Di sini udah sekitar 11 tahun. Lumayan ya. Ternyata Belambangan FM umurnya baru 4 tahun. Iya. Jangan salah, kita 52 tahun tahun 52 ini. tahun loh. Yeay. Tua ya, makanya kemjarnya tua-tua. Ini dia tanya dulu, ini dalam rangka apa ya? Danang datang ke sini ya. Nggak Kamu ada. tiba-tiba nongol Iya, ya. namanya Tiba-tiba juga. nongol ya. Kan kalau kita sowan pasti sowannya ke yang lebih tua. Oh gitu. Ya katanya tadi gitu. Belambangan FM tua emang. Ya, Iya benar, benar sih. benar, Maksudnya benar. yang tua radionya kan? Iya. Oh baik. Iya. Udah jangan ngomongin tua-tua. Jangan bilang orangnya ya. Aku agak sensi Nggak soalnya enak kalau sama Mbak masalah Mami. Oh itu kan Mbah. itu. Nenek kalau itu mah. Oke, siang hari kita udah bareng Danang Ya. ya. Dan Yeay. kita akan ngobrol Lydia. Ya. Karena dia sudah ngeluarin lagu baru lagi. Oh udah ya? Produktif ya, cepat ya. Bener banget loh. Kok Dan- udah sih? Ya udah. Gimana itu sih, Lid? Keburu banget gitu loh ya. Keburu banget sih, Kayaknya Lid. baru ngeluarin yang kemarin tiba-tiba udah muncul lagi Gak apa-apa. yang baru gitu. Biar cepet. Ya. Oke, Nah, dan ini judulnya adalah Cinta Memilih Pergi. kenapa dia pergi? CMP. Nggak tahu ya. Masa sama Danang dia pergi sih? Terus lagi lagunya tuh beda sama kayak apa yang biasanya beda? ya. Apa yang beda? Karena kalau biasanya udah lagunya rame, Mm-mm. huri-huri gitu ya. Kalau ini Nah sekarang tuh lebih mendayu-dayu. lebih soft Oke, gitu. menyayat hati. Menyayat hati gitu lagunya. ya. Kemudian Hati. musiknya juga beda. Musiknya kenapa yang beda? Apa yang Biasanya dangdut, warna modern, kontemporer, tapi ini lebih ke akustik. bikin beda? Oh baiklah, Mm-mm. kita tanya ya, apakah Mm-mm. dia mau banting setir? Iya. Ya kan nggak tahu kita, ya kan? Atau dia mau piring dibanting. Uh-uh. Ya. Lagunya Ida Laila piring dibanting itu mah. Oke, Danang, Kalau penyiar lama apa tahu tuh? bener ya. untung aku nggak nyaut ya, jadi aku nggak ini Iya, ya, aku nggak juga termasuk nggak penyiar lama. Aku aja praktisi dangdut nggak ngerti lagu siapa. Nah, itu karena Orang bisa tahu. penyiar dangdut orang zaman dahulu lah jadi tahu lagunya ya. Jadi chart dari tahun 70-an Udah Rano yang hafal. Oke, Danang cerita dong ini soal lagu barunya Cinta Memilih Pergi. Yes. Lagu ini memang lagu terbaru Danang. Cinta Memilih Pergi ini adalah satu suguhan terbaru dari Danang yang Mm-mm. bener-bener beda banget dari sebelum-sebelumnya. Karena Iya. memang seperti yang dikatakan Mas Rano tadi, kalau lagu Danang sebelum-sebelumnya itu kan lebih gubrak-gubrak, Ya. Yes. terus cengkoknya kemana-mana, Nah, Iya, benar. pakai teknik, pakai Iya, betul. gitu, Ah. pokoknya keren gitu ya. Sekarang- lebih ke teknik gitu Ya, yang orang kalau mau nyanyi ini tuh kayaknya susah gitu. Bener. Orang kalau ngadain lomba gitu lagunya Danang, mikir-mikir. Enggak deh, gitu. Mikir-mikir. Oke. Gitu. Ya kan bunga. Nah, itu. Oke. Yang susah. Susah kan? Heeh. Nah, yang ini cuman ingat kamu sayang. Nah, dia nyantai gitu ya. Takkan terganti gitu dong. Nah, Jadi emang lebih itu dibikin konsepnya adalah ini namanya simplicity, kesederhanaan. sederhana. Kita memang kepengen menyanyi dengan rasa, kita ingin menyanyi sederhana tapi sampai di hati karena karya yang dari hati akan sampai ke hati. Oh, Sampai nggak ke hatinya Rano? Mungkin itu alasan Rano jomblo ya, karena cintanya memilih pergi ya. Terus jadi Aku kayak nggak trauma. tanggung jawab. Aku nggak Terus tanggung kayak jadi jawab kalau trauma dia. gitu. Enggak kata Rano gini. Kamu jangan gitu dong, dia beneran baru putus cinta tapi tau. tapi beneran enggak, aku jijik. Jijik gitu langsung. Afifah. Dia langsung
Dia langsung jijik gitu kan. Kalau ada Oh, dia cinta, begini ya. dia bilang aku jijik sama cinta yang baru karena cinta aku yang lama memilih pergi. Oh. Move on Rano, move on. Oke, kita udah move on. Nah, kalau dari segi musiknya juga kan beda banget Beda, nih Nang yes. ya dengan instrumen yang berbeda gitu. Kenapa sih ini kok lebih ke akustik gitu? Jadi gini, aku kan pengen mempertahankan benang merah yang namanya dangdut kontemporer. Ketika kita bicara dangdut kontemporer itu adalah suguhan musik yang sudah terkena arus modernisasi. Iya, Nah, ketika bicara kontemporer yang luas itu kan ada dangdut EDM yang sekarang Oh ya, lagi mulai jari jentik sampai Iya, jari iya. satu, Semuanya. jarinya dua sampai jempol jari sampai jempol aduh semua Muncul jari-jarinya keluar semuanya. semua ya. Mainan jari udah, terus mainan belnya bus udah. 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 Sekarang ini yang suruh masuk Pak Eko udah Pak masuk, Eko abis udah ini masuk. Pak Agus, Pak Makanya. Joko. tapi bagi aku itu adalah karya momen. Heeh. Yang habis akan Memanfaatkan momen ya. Yang cuman by momen yang akan habis kemakan waktu, yang artinya ketika momen itu sudah tidak ada, coba kita tanya misalkan 10 tahun lagi misalkan. Terus ada anak kecil yang ada tolelet terus kita tanyain, tolelet Apa sih? Apa sih Apaan tolelet? sih? Terus kita perlu menjelaskan Perlu tolelet itu itu dulu adalah gini, ada bla, 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 lewat kalau dipencet bunyi telolet sekarang. Kok sekarang bisnya udah nggak ada, bisnya udah ganti. LRT. Udah gak bunyi. Udah nggak bunyi lagi, makanya artinya ini aku pengen bikin karya yang pertama longless. Walaupun dangdut kontemporer tapi menganut kekinian. Ini adalah musiknya anak-anak zaman now yang nggak yang anti mainstream. Kalau sekarang lagi booming EDM kayak lagu Shantik dan sebagainya, tapi aku tetap akan fokus menyerang sisi lainnya. Ketika mereka sedang fokus mendengarkan EDM, tapi aku bilang bahwa separuh pemerhati musik dangdut adalah orang-orang yang juga masih merindukan lagu-lagu yang syahdu. Nah, ini dia syahdunya muncul. Nah, ini terus kita munculkan lagu Cinta Memilih Pergi yang ceritanya juga anak muda banget, Rano. Ya, Artinya aku yakin hampir semua orang pasti merasakan cintanya memilih pergi. Pernah patah hati maksudnya? Pernah patah hati, pernah mengalami hal yang sama yang ketika dia bilang gini, kamu gimana rasanya putus sama Lydia? Enggak kok, aku biasa aja. Lydia kan gendut, enggak oke gitu. Maksud lo apa? Dia kayaknya mereka kayaknya udah kayak ya udahlah gitu Lydia ini gitu kan ya Rano. Tapi ketika pacar kamu ketika pacar kamu udah pulang ke rumahnya, Kenapa? tahu nggak? Dia nangis bombay. Oh baik. Dia tetap Kok banyak tingkah sih? Makanya jangan banyak tingkah ya Allah. Dia itu tetap nangis bombay yang mikir bahwa gue belum bisa move on dari Lydia. Kenapa? Endol. Jogetnya. Nah, ketika memaksimalkan untuk memilih sebuah lagu yang berbeda ini ya. Kalau kita lihat dari lagu sebelumnya dari Danang ini. Yes. Ini kan Danang memang ingin tampil sesuatu yang beda lagi di lagu barunya. Nah, ide dari munculnya lagu ini gimana nih? Ini dari siapa sih sebenarnya? Ntar, lagu ini miliknya siapa? Jadi lagu ini sebenarnya lagunya Nurbain. Dia ribet banget sih. Cuma pengen masuk live-ku. Ya coba. Tuhan, Rano nggak iya masuk deh, ya? aku nggak masuk ya. Oke. Jadi ide ini sebenarnya lagunya Nurbayan. Memang aku dikasih lagu-lagu ini, tapi sama Nurbayan dikasihnya lagunya itu lagu Jowo. Loh, terus? Lagunya kayak gini. Banyu motoku iki. Oh, Terus milih neng pipi. Saking gede rasa tresno sing tak duweni. Sesek ning dodo katone ngarep moto. Sliramu nyandeng wong liya. jadi sebenarnya lagu ini Jawa. Sebenarnya lagunya Jawa. Tapi aku rubah, aku izin ke Nurbayan untuk bilang bahwa Mas kayaknya lagu ini harus aku rubah jadi lagu Indonesia. Karena aku punya pemirsa, punya penonton yang ada di seluruh Indonesia dan Danangisme itu ada di seluruh Indonesia. Danangisme. Oke, jadi biar semuanya ngerti. Itu langsung di accept nggak sih sama Nurbayan? Nurbayan bilang gini, sak karepmu garapen dewe. Oh baiklah. Tulis sendiri, akhirnya lirik itu aku yang tulis sendiri. Oh, jadi ini liriknya Danang Liriknya juga. Danang sendiri. Oke. Kan aku bilang Rano, karya yang muncul dari hati akan sampai ke hati. Iya, benar-benar. Jadi ngalamin. Jadi sebenarnya kamu pernah ngalamin ini? Kamu habis putus cinta sama siapa? Ya Allah. Aku putus cinta sama siapa ya? Aduh nggak tahu deh. Jadi ternyata memang Rano, kalau aku bilang bahwa ini adalah kisah cintanya semua sejuta umat. Jadi pemirsa Danang, penonton Danang, Danangisme dan masyarakat Indonesia dan seluruh teman-teman yang live di Instagram Danang hari ini juga pasti pernah merasakan kalau
Danang atau siapapun itu orangnya pernah merasakan putus cinta dan susah move on. Oke. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Ya Tuhan, jadi ternyata kenapa? Duit recehnya. Kagak. Lydia kan gue nggak lagi ini ngamen. Iya. Oke, Nang. Gue doain kamu kurus. Iya, alhamdulillah. Kasihan loh Mas Rano nggak masuk live aku. Tapi dia udah live begini. Oke, jadi Danang memutuskan untuk merubah lirik dari lagu ini. Ya Allah, lu ribet banget. Aslinya yang ribet tuh lu, tau gak sih? Udah. Merubah lirik lagu ini dan HP-nya jalan. HP-nya jalan. Ntar dulu. Maaf ya, gue benerin. Nah. Oke. Dengan merubah lirik kemudian dari segi musik. Nah, musik ini. Kalau boleh tahu apakah dari awal memang musiknya udah dalam aransemen seperti ini? Enggak. Aransemennya bener-bener Jawa waktu itu. Jawa. Kayak suka teki. Oh, model-model kayak gitu. Walaupun menurut aku itu lebih easy dan lebih diterima masyarakat, tapi aku bilang bahwa gini, kita bikin karya yang nasional. Even nanti kita akan mengeluarkan versi koplonya itu nomor 50 yang kita bisa keluarkan kapanpun itu. Dan memang aku jujur mungkin nanti akan keluar koplonya. Tapi pengen nggak munculin itu ya? Air ini versi Jawa itu ya melaku Bu HP-mu. Sumpah kita ribet banget. Kita udah. Baiklah, ini adalah talk show terribet yang pernah ada ya. Dan hebatnya lagi Danang. Tetap aja Rano nggak kelihatan. Udah gak apa-apa wes. Aku ngalah ya. Lu kan Ki suruh operator. Dan hebatnya Danang ini juga tetap tidak ingin melupakan. Allah. Ya Tuhan, apa aja sih? Ntar abis ini kalau ini roboh, botol ini roboh, susah. Jadi sebenarnya diganjel botol pemirsa. Lalu. Ya, oke Danang. Dan hebatnya lagi Lydia, ternyata Danangnya juga tidak melupakan potensi-potensi yang ada di Banyu. Jadi perlu diinformasikan kalau Danang. Jadi perlu diinformasikan kalau Danang itu memang memanfaatkan potensi Banyuwangi mulai dari aransemen. Jadi aransemennya ini pergi ini dibikin sama teman-teman musisi-musisi Banyuwangi. Boleh nggak sih disebutin? Boleh dong, Mas Victor. Hai Mas Victor. Mas Victor Laros Musik dan dia benar-benar pusing karena dia kirim musik terus aku bilang revisi. Terus kirim lagi revisi. Kirim lagi revisi terus dia bilang kapan kelarnya sih? Tapi menurut aku ini bagian daripada proses ya yang ketika kita bicara proses ya memang itu butuh waktu gitu. Bisa nggak sih kita telepon? Bisa dong. Mas Victor. Coba dong. Oh Victor ya, bisa ya dari sini langsung cabut ya. Bisa. Oke. Di telepon abis ini ngobrol sama dia. Oke. Akhirnya si Victornya kerjain. Take it yang oke, aku kerjain dengan sepenuh hati gitu. Walaupun sampai Jakarta terus akhirnya aku isi suling baru. Terus jadi memang ketika menjadi musisi itu memang harus terbuka yang kita nggak bisa saklek dengan musik satu aja gitu. Ketika suling dari si A menurut aku kurang masuk, kita kan nyari soul, nyari feel-nya lagu sampai pada akhirnya aku hire Andi Suling, the band untuk isi sulingnya. Oh, jadi sulingnya pakai Andi, terus kita kasih dut dikit-dikit, ada tak dut dikit-dikit gitu yang memang tidak terlalu tebal, tapi menurut aku itu adalah taste of dangdutnya. Kayak tabla-tabla gitu. Tabla-tabla gitu, terus di belakang, terus Mas Victor juga aku rubah string, terus aku bilang ke Mas Victor, gitarnya aku tebelin, dia bener-bener welcome banget, terima banget karena memang ini punya kebaikan. Memang Victor selalu gitu, selalu welcome dan omes dia itu sebenarnya sangat omes sekali ya. Oke, jadi lagu Cinta Memilih Pergi ini memang benar-benar ingin menunjukkan bahwa Danang ini tetap tidak melupakan Banyuwangi. Yes. Sehingga kerjasama juga sama musisi Banyuwangi. Paling dalam lagi video klip. Nah ini dia video klipnya ternyata luar biasa. Danang tetap ingin menunjukkan potensi-potensi wisata yang ada di Banyuwangi kan. Ini itu wujud kontribusi sebagai pemuda Banyuwangi. Kalau aku bilang bahwa aku tidak bisa membalas budi masyarakat Banyuwangi dengan uang. Aku tidak bisa membalas budi masyarakat Banyuwangi dengan materi, Rano. Tapi aku bisa membalas kebaikan masyarakat Banyuwangi yang sudah mengangkat derajat Danang dengan kegiatan yang Danang lakukan untuk meningkatkan
setidaknya perekonomian mereka. Ketika kita melakukan promosi yang bagus, ketika masyarakat mengenal bahwa kita punya destinasi pariwisata yang bagus, maka orang akan berkunjung. Ketika orang berkunjung, orang-orang masyarakat sekitarnya akan berdaya guna. Buka warung jadi payung. Betul. Jadi dia ya troper jadi ada yang naik. Maksud lo apaan sih? Ya kan dia ya. Habis lah dia punya warung. Abis ini mampir ya. Oke, nah kita udah tersambung. Udah tersambung sama Mas Victor, alhamdulillah. Ini tadi aku sempat nanya sama Mas Victor lagi sibuk gak? Enggak, ini dia, baiklah. Kita lagi ngobrol sama Danang, kita sapa dulu Mas Victor. Halo. Halo, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik. Gak lagi sibuk tapi kan ya lagi ngapain? Gak lagi main. Enggak. Biasanya jobnya banyak sehari 4 kali. Iya. Ape Surawan rada mudun. Oh iya. Manten. Terakhir wingiran. Iya. Mas, cerita dong, ini barusan si Danang ngasih tahu kalau misalnya yang aransemen lagu barunya Danang ini Mas Victor ya. Dan ketika lagunya aransemennya itu baru dikirim, revisi lagi. Nah, gimana tuh Mas? Ya. Enggak apa-apa, udah dibayar kan? Enggak apa-apa, curhatin aja. Ngomong aja kalau memang cerewet. Kalau ngomong cerewet, ngomongin aja cerewet. Nah, itu cerewetnya ya memang bagusnya seperti itu. Kita untuk menghasilkan yang bagus ya. Ya, menghasilkan yang bagus kan, menerima saran dan kritik. Apalagi dari yang akan membawakan lagu seperti yang Danang ini. Yang susah ngapain Mas? Ngikutin maunya? Susah. Nggak ada sih ya. Oh, nggak gampang katanya Nang. Danang ini sesuai dengan ini unek-unek kita juga gitu. Oh baiklah. Gitu. Nah, Victor, ini berapa lama untuk akhirnya benar-benar memproses untuk fix aransemen ini butuh berapa lama Victor? Di tengah kesibukannya Victor yang begitu ini 2 bulan. Dihitung nggak sih ininya revisi berapa kalinya juga? Kalau revisinya berapa kali ya? Berkali-kali ya Mas ya. Berkali-kali revisi ya. Ada yang minta ini dirubah, ada ininya dirubah, ternyata ininya nambah dirubah itunya. Jadi emang Danang emang waktu itu memang aku mikir bahwa aduh gimana ya. Tapi Mas Victornya emang telaten kan. Beliau ini salah satu musisi Banyuwangi yang telaten. Terus punya visi yang bagus karena dia mau berkembang gitu. Ketika aku bilang Mas kita bikin karya nasional yang nggak murahan, chordnya arahnya ke sini, dan beliau tahu banget gitu gimana progresif, gimana chord simple, terus gimana aku bilang aku butuh itu soul gitar yang ada gesekan-gesekannya yang biar bikin sakit hati orang, itu dia bisa ngaplikasiin. Jadi Danang pengen bikin gesekan-gesekan ini kayaknya ya. Enak kan digesek rantau. Ya ATM maksudnya digesek. ATM digesek enak gitu. Tapi Mas Victor ini bener-bener yang bisa ngeladenin Danang gitu loh. Terus alhamdulillah beberapa kali revisi terus kita bilang oke Mas Fix kita take vokal gitu. Sampai kita debat juga sama Mas Victor, Mas gimana nih versi Jawa apa versi Indonesia? Kalau Mas Victor salah satu yang pro untuk mengeluarkan versi Jawa. Oh gitu. Kenapa ya? Boleh dikasih tahu dong. Kata Mas Victor, kenapa Mas katanya? Mas, kenapa Mas? Ya versi Jawa ini ya karena kita pertama kali dengar yang Jawa itu. Terus kedua ya kita ngikutin pasar di sini di Jawa Timuran gitu loh. Jadi lebih seneng sing Jawa. Next kalau muncul versi Jawa nih Victor bakal ngegarap ini pasti musiknya. Iya, ini sedang progres. Disuruh kerjain yang koplonya Mas Victor, tapi Mas Victor masih lupa mungkin. Ayo Vic, deket Taufik. Bulan Haji katanya. Ya Allah. Rame dan rame. Kan sudah masuk suro. Oh iya benar. Baiklah, ini sudah mau dikerjain ya Mas Victor ya? Pasti, insyaallah. Oke. Banyu motoku iki terus milih neng pipi saking gede rasa tresno sing tak duwe. Ya Allah. Udah ada nanti HE. Ya Allah sudahlah. Ada yang mau ditanya lagi ke Mas Victor? Oke, Vic. Udah. Ada Tapi gimana Victor? Ini kerjasama sama Danang dengan proyek nasional. Ini apa yang membuat Victor itu seneng dan bikin sebuah karya untuk nasional tuh gimana? Ya, yang pasti seneng banget sih, karena levelnya untuk Danang kan sudah level nasional gitu loh.
ya otomatis kita sebagai musisi daerah juga bisa dikenal di nasional gitu, seneng banget gitu. Ya, oke. Dan pada nanya gitu, siapa yang ngerjain Nang? Anggi ya gitu. Bukan. Sempat ditanya ya? Mereka langsung sebut nama karena karakter ini ada di beberapa musisi nasional. Kan? Siapa yang ngerjain Anggi ya? Bukan. Gitaroni ya? Bukan. Terus siapa dong? Ini Mas Norman ya? Norman Ungu. Norman Ungu drummer. Okay. Norman Ungu ya? Bukan. Onci. Bukan. Siapa? Orang Banyuwangi. Terus mereka, buset beneran lu? Iya. Ini anak teman-teman gue top 40 dulu mainnya di kafe. Padahal dangdutan. Padahal ya. Orkes padahal. Oke, Wes. Victor, sukses juga ya nanti, semoga untuk versi yang koplonya bikin Danang ini tambah hot ya. Ya, yang jelas yang versi Indonesia itu sudah bagus. Oke. Nanti kalau yang versi koplo mau diapain nih? Jadi koplo lah gimana sih? Bukan, maksudnya apa yang bikin, ya selain koplonya yang bikin beda dong. Nggak ada. Paling video klipnya Danang manjat-manjat. Oh ya Tuhan ya. Oke, mungkin nanti Victor jujur lagu ini sudah dimainkan sama Lavila belum? Karena masih baru, ini teman-teman juga masih belajar. Belajar lagunya ya. Oke. Kemarin udah order, Mas Peternya juga udah ngomong, aku mau bawa ini ke wedding. Keren. Iya, nggak apa-apa, Mas Victor udah tahu kok, MIDI-nya juga udah punya. Nah, udah punya tuh kan. Sulingnya juga original dari Jakarta, udah dikirim ke sini. Tinggal masukin ya. Tinggal masukin. Jadi memang aku kan orangnya baik ya. Kamu tahu kan aku. Iya. Baik. Sulingnya yang bikin paling greget itu sulingnya. Sulingnya ya. Oke. Victor berarti harus cari musisi Banyuwangi yang sulingnya tuh suling hebat. Biar jadi tidak nanti cari orang luar lagi. Ya, Victor, thank you ya. Makasih ya Mas Victor. Oke, terima kasih. Makasih, Victor. Sukses juga buat Victor, tadi ya. Mas Victor ya. Jadi untuk lagu Cinta Memilih Pergi ini memang sesuatu yang ditampilkan berbeda dari Danang ya. Dan ternyata memang kita untuk nyantai bawain mau gitaran tok enak loh sebenarnya ya. Dipakai gitaran gitu aja, jadi lebih rileks. Habis ini Danang juga ngadain cover challenge. Nah, ini cover challenge itu hadiahnya. Rano hadiahnya gede loh, Rano. Apa? Handphone, smartphone, Oke. ada laptop. Gitu loh, banyak banget. Aduh, saya harus siap-siap ikut lagi. Hati-hati. Belum Danang umumkan. Bocor kan kalau sama kalian mah aku bocor semua ini belum diumumin di Instagram loh. Belum semua. Biar semua sekarang udah siap. Belambangan FM doang yang tahu, radio sebelumnya juga aku nggak ngumumin. Kamu kan lagi live, jadi berapa orang yang lagi lihat? Sekarang ya. Kok dikit banget sih? 152. Udah banyak lah. Oke, jadi 152 orang tahu bakal ada cover challenge. Halo Vano, ini Vano nih musik director yang ada di luar Jawa sana. Vano, MD. Oke, selamat siang. Ada Fandi di Bondowoso yang lagi nonton juga, lihat live-nya ini Radio Romantika ini ya. Oke, nah nanti kita tunggu aja bagaimana kejutan dari lagu Cinta Memilih Pergi lewat challenge yang akan dikeluarin sama Danang ya. Karena siapa tahu ya kita dapat hadiah-hadiah yang sudah disampaikan tadi, dibocorin. Kita bikin juga ya Rano yuk. Kita bikin dong, mulai dari sekarang siap-siap. Tapi untuk kriterianya sendiri untuk cover challenge itu harus langsing sih. Alhamdulillah Danang kan tahu kan aku sudah diet. Kamu diet, kamu masuk kan. Livia belum. Dia kan harus challenge itu. Kan aku kan lagi bikin cherry, wajah cherry. Oke, nah ini dengan format lagu yang sekarang yang udah dikeluarin dengan genre yang seperti ini, Danang. Ini gimana tanggapan dari Danangisme termasuk juga para pecinta musik dangdut di Indonesia setelah responnya seperti apa? Responnya sih mereka bilang wow, baru ya, Danang selalu beda gitu. Artinya Danang selalu nabrak apa yang lagi happening gitu loh. Kalau waktu itu kita lagi happeningnya lagu Sayang, Danang malah keluarin Hindi karena memang ada segmen Bollywood gitu kan ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah masuk bertengger di Anugerah Musik Indonesia. Betul. Masuk nominasi ya, Danang. Mudah-mudahan nanti bisa menang lagi. Dan yang sekarang juga lagi hits-hitsnya hits-hitsnya
EDM, kayak lagi Shantik, Danang malah bikin akustik dangdut. Tapi ini adalah bagian daripada benang merah Danang, bahwa Danang akan tetap concern untuk membesarkan nama Danang di dangdut kontemporer. Karena rival Danang di dangdut kontemporer tidak banyak. Betul. Relatif tidak banyak ya. Kalau ceweknya mungkin Ayu Ting Ting, Cita Citata, ya gede-gede semua. Nama Terus Saskia Gotik itu semua adalah penyanyi-penyanyi dangdut kontemporer gitu. Mereka bukan penyanyi dangdut klasik gitu. Terus kalau cowoknya Ridho Roma, Benigno, Adibal Syahrul, itu mereka lebih ke kontemporer gitu loh. Dan sebenarnya memang kebanyakan dari anak-anak sekarang menganut aliran kontemporer gitu. Tapi it's okay, ini adalah motivasi tentunya untuk Danang untuk berkarya. Ketika kita melihat rival kita, aku sih bukan rival ya, lebih kepada partner berkarya. Karena aku anggap mereka partner apa? Karena mereka memberikan motivasi kita untuk berkarya lebih bagus lagi. Ketika mereka keluarkan karya, terus kita jadi kayak termotivasi, bukan iri ya, tapi lebih kepada motivasi untuk, wah, dalam hati kecil kita pasti bilang, wah karya dia oke juga tuh ya, gue harus punya karya yang lebih bagus lagi. Nah akhirnya motivasi itu muncul dan kita punya karya gitu. Nah itu bikin kita terus punya cita-cita untuk setiap tahun harus absen untuk menghiasi Belantika Musik Dangdut Indonesia. Makanya alhamdulillah dari tahun 2014 sampai sekarang Danang concern untuk keluarkan single-single, karya-karya yang buat aku itu adalah maintenance pendengar Danang gitu. Ketika mereka lagi asik dengerin ini, ternyata ada yang baru loh dari Danang gitu. Nah itu dia. Ada yang baru dan beda loh. Hello. Dan tentu pasti itu akan ditunggu-tunggu ya. Oke, nanti kita balik lagi ngobrolnya. Kita akan dengerin dulu Cinta Memilih Pergi seperti. Dengerin dulu kayak gimana aransemennya dari Mas Victor. Terasa berlinang air mataku saat ku kenang akan kisah lalu. Tak bisa, sungguh tak bisa ku melepaskan semua bayang-bayang. Tapi kini semua telah berlalu. Kau dan aku takkan pernah bisa bersatu. Derai air mataku tak mampu membuatmu untuk bertahan untukku. Mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Tapi mengapa dirimu tak setia? Kau pilih hidup dengannya. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Tapi kini semua telah berlalu. Kau dan aku takkan pernah bisa bersatu. Derai air mataku tak mampu membuatmu untuk bertahan untukku. Mataku ini telah menetes di pipi. Ingat
Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Tapi mengapa dirimu tak setia? Kau pilih hidup dengannya. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Sehingga kalau kita dengerin lagunya sih memang banget bener-bener dalam ya syairnya. Sakitnya itu sampai ke dinding rahim. Aduh, ya Allah, gimana ya? Enggak. Orang-orang itu bilang. Pernah merasakan? Kan lu cinta ludruk kan. Punya rahim. Sampai ke dinding rahim ya. Ya Allah. Oke. Nah, cinta memilih pergi gitu ya. Dimana keterlibatan Danang ini ternyata nggak hanya sekedar sebagai penyanyi dapat lagu ya wes tak nyanyi no mari rekaman ya. mari. Nah inilah hebatnya dia sebenarnya ikut juga untuk bisa memberikan apresiasinya dari karya yang mau dikeluarkan seperti itu ya. Nah Danang untuk video klip sendiri kan ini digarap juga di potensi wisata di Banyuwangi. Ini di mana saja yang sudah kamu explore? Yang aku udah explore itu Pulau Tabuhan. Tabuhan. Terus kita ke Kawah Wurung, Bondowoso, terus di Baluran, Banyuwangi Situbondo. Artinya wilayah-wilayah ini memang sengaja Danang manfaatkan karena wilayah ini juga wilayah Tonggo Teparo, terdekat, berbatasan. Secara geografis adalah wilayah perbatasan Banyuwangi dan memang accessibility-nya pun bisa diakses melalui Banyuwangi gitu kan. Dan bagi aku bukan bermaksud aku tidak ingin menggunakan semua potensi pariwisata Banyuwangi. Banyuwangi banyak banget gitu. Tapi kan kita kembalikan pada kesesuaian setting cerita. Cerita itu seperti apa, dramanya seperti apa dan kembali kepada prinsip bahwa Danang ini sekarang bukan miliknya Banyuwangi aja tapi miliknya Indonesia. Jadi aku harus bisa menyamaratakan bahwa aku sekarang supporting Indonesian tourism, pariwisata Indonesia. Gitu. Makanya aku bilang tadi bahwa aku tetap ingin berkontribusi untuk Banyuwangi secara khusus gitu. Tapi secara umum aku ingin memperkenalkan juga semua potensi pariwisata Indonesia, nggak cuma di Banyuwangi. Walaupun Banyuwangi pasti akan nongol lah gitu. Pasti akan dari 100% Banyuwangi pasti akan tetap jadi prioritas lah tetap gitu. Tetap ada pasti ya gitu. Karena wujud kecintaan Danang terhadap daerah aku sendiri gitu. Dan ketika aku syuting di sini tuh banyak banget komentar di YouTube yang bilang itu di New Zealand ya. Gimana? Nah, itu ketika melihat begitu Mas kayak ini Indonesia atau di mana sih gitu ya. Apa nih komen-komen dari netizen? Netizen bilang bahwa video klipnya mahal gitu dan ini bentuk bahwa aku bangga ketika semua bilang bahwa video klip ini elegan, video klipnya mahal dan ini wujud edukasi untuk kreator dangdut bahwa bikin video klip dangdut itu nggak hanya cuman sekedar di studio tok loh. Dan kamu oportunis banget dengan meraup keuntungan dari viewers tok gitu. Yang sorry itu sih kalau aku bilang bahwa mereka bikin video klip yang kayak gitu tuh nggak bakalan lebih menghasilkan 10 juta kok Rano gitu. Tapi mereka merasa bahwa tapi kan gue punya untung viewersnya banyak. Pengeluarannya sedikit secara prinsip bisnis kamu dapetin itu tapi secara art secara karya dan ketika kita bicara bahwa ini seni kamu tidak mendapatkan itu gitu kepuasan untuk berseni itu tidak ada dan aku menjadi sangat benci ketika dia hanya oportunis dia hanya berusaha mendapatkan untung tapi dia tidak berkarya dengan baik. Nah ini dia jadi tapi beneran mahal nggak sih? Nah itu beneran mahal nggak sih? Beneran dong dari sekian yang sudah kamu bikin klip-klip sebelumnya, ini yang paling mahal atau gimana? Video klip yang pasti gini, yang lainnya itu hanya ditempuh dengan waktu video klip itu sehari. Okay. Ini 7 hari. Yang ini 7 hari?
mangane, sak turune, sak ikune wis krosoran. Terus habis itu kru. Semua kru didatangkan dari Jakarta. Oh, berapa orang yang banyak sekali, ada sekitar 10 sampai 14 orang yang datang ke Jakarta in charge ke sini. Belum penginapannya, belum semuanya, belum akomodasi dan transportasinya, artinya semuanya digarap. Terus belum proses editingnya. Terus sutradaranya, pembuatan skripnya. Ya enggak Rano? Modelnya enggak tanggung-tanggung Putri Pariwisata Indonesia. Iya, oke. Ya enggak? Itu aja udah kelihatan lah ya. Semua itu ada efek wow dan ada titik komersil yang benar-benar kita harus cukupin itu. Tapi inilah berkarya gitu. Tolak ukurnya bukan uang. Tolak ukurnya kepuasan. Nah, dan kamu udah puas dengan apa yang sudah sekarang muncul nih hasilnya? Bagi aku puas bersama tim ya. Artinya alhamdulillah gitu. Danang punya ide kreatif dan tim mau mengapresiasi ide kreatif Danang untuk mewujudkan ide itu gitu loh. Karena tidak semua, biasanya kan ada yang ditolak, janganlah ini nggak enak Nang, ini kelamaan, ini kemahalan, itu apalah gitu. Itu. Tapi benar-benar wow Musik Indo, label Danang yang baru ini benar-benar mau mendengarkan Danang gitu. Artinya mudah-mudahan ini adalah tolak ukur pertama untuk kita bersinergi terus bikin karya. Gitu. Nextnya kita akan bikin karya yang seperti apa, bikin video klip yang menarik, unik gitu kan ya. Nggak murahan, nggak sederhana gitu, tapi kita benar-benar bisa memanjakan mata viewers, penonton kita dengan gimana sih ini? Wah, keren banget. Wah, bisa banget ya gitu. Apakah nanti bikin video klip yang komedian atau apa ya? Kita bikin sesuatu yang unik, menarik. Ya, dan di sini ternyata bentuk kontribusi dari Danang untuk daerah, untuk Indonesia juga dalam segi pariwisata gitu. Dan sekali lagi ini membuktikan bahwa sebenarnya musik dangdut itu juga bisa elit loh. Oh iya, benar, itu dia. Gitu. Banyak orang yang bilang gitu, terlalu elegan lah, masyarakat kita itu butuhnya yang murahan-murahan. Sampai kapan? Sampai kapan kita tidak mengedukasi masyarakat untuk disuguhkan musik-musik yang lalu elegan? Siapa lagi akan menaikkan kelas pamornya dangdut? Sedangkan kita butuh dangdut itu punya kelas gitu. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Kita sedang tidak berbicara tentang harga tawar penyanyi. Tapi sampai kapan penyanyi Banyuwangi tetap dibayar 250.000 Rano? Sampai kapan tetap dibayar 400.000, 500.000 gitu. Kita butuh menaikkan harkat, martabat, harga diri dangdut, profesi dangdut Banyuwangi khususnya dan Indonesia pada umumnya gitu. Dan aku bersyukur banget, bangga sekali ketika ada adik-adik aku, junior-junior aku yang tiba-tiba ikut Bintang Pantura, ikut The Academy, ikut audisi apapun, dan aku support gitu. Secara personal aku pasang badan, bahkan kayak Fitri Tamara Rano. Aku pasang badan Rano untuk bilang bahwa dia punya kualitas dan dia patut diperjuangkan, dan aku pasang badan ke tim-tim Indosiar untuk memperjuangkan dia gitu. Dan itu fakta gitu. Ketika kalian untuk tanyain ke Fitri Kalina, Fitri Tamara, aku yakin dia akan jawab yes gitu loh. Gitu. Dan aku support penuh mereka karena aku tidak pernah merasa iri ketika teman-teman Banyuwangi mau naik, ikut naik daun gitu. Malah bangga dong dari Banyuwangi banyak. Oh iya, dari Banyuwangi banyak, dan ayo kita jajah Jakarta bersama-sama gitu. Jangan kalau dulu itu di era-era 80-an 90-an dangdut tuh bilangnya kalau nggak orang Jawa Barat, ya Sukabumi, Bandung, Tasik, Malaya, kayak gitu-gitu ya. Kapan nih dan muncul dari Jawa Timur, namanya Banyuwangi ya. Apalagi Jawa Timur itu kan sekarang tolak ukur dangdut. Betul. Gitu. Apalagi pencetus dangdut koplo sampai bisa boom adalah Jawa Timur, dan Banyuwangi adalah salah satu yang memproduksi terbanyak gitu loh. Banyuwangi itu paling produktif, kota paling produktif berkarya. Jadi kita harus munculin orang-orangnya dong. Iya, itu dia ya. Jadi untuk penyanyi-penyanyi baru di Banyuwangi, hendaknya untuk bisa mengikuti proses juga ya, dan terus belajar, itu yang terpenting gitu. Coblos Rano. Oke. Tanggal berapa itu dia? Ya, jangan. Enggak, aku enggak ada kok. Enggak ada dia. Enggak jadi. Aku enggak ada emang. Kamu kemana? Nanti. Kok cuma gosip-gosip kemarin ya? Biarkan saja mereka bergosip kan. Iya. Digosip makin sip kan. Betul ya. Mereka itu sering memunculkan asumsi-asumsi sepihak. Air mataku ini tak menetes di pipi. Ingat kamu sayang, kamu tak. Tapi aku curiga ya kalau nyanyi itu siapa namanya? Dua Racun Jobi Sister pasti beda lagi. Air mataku ini, ingat kamu, sayang kamu, gitu pasti. Atau yang gini kan. Ingat kamu. Iya. Keluar nih di Facebook. Oh iya.
Oke, Dia lupa kali. Oke, ini yang terakhir ya, Danang. Yes. Udah seru-seruan bareng kita siang hari ini. Jadi kalau pengen tahu, mungkin yang masih penasaran ya, sekedar mungkin ngeliat di Instagramnya Danang lagunya sepotong-sepotong, mending langsung nonton di YouTube karena udah muncul ya. Oh, udah muncul muncul. dari tanggal 29 lalu. Ini hari ke-8, hari ke-9. Single Cinta Memilih Pergi sudah bisa dinikmati di seluruh platform musik Indonesia. Sudah. Joox, Alangit Musik, siapa apa aja semuanya. Spotify dan semuanya udah ada semua. iTunes udah ada. Terus kalian juga bisa menikmati NSP dan RBT free promotion gratis. Caranya gimana? Caranya tinggal view YouTube-nya Cinta Memilih Pergi, nanti di situ ada keyword atau cara untuk mengaktifkan NSP RBT gratisnya. Jadi Danang bagi-bagi NSP gratis buat kalian. Gratis loh. Hati-hati, itu ada limitnya. Jadi cuman bertahan beberapa bulan ke depan sampai pada akhirnya gratisnya kita cabut. Makanya daripada kalian nggak dapat gratisan, sekarang dong. Sekarang juga cari cara gratisannya seperti apa, di YouTube channel ada. Terus SMS juga kalau nggak kepengen gratisan bisa yang langganan. Kalau kalian punya pulsa lebih melimpah. Nah, bisa juga kalian juga menikmati YouTube-nya di YouTube channelnya Wow Musikindo. Keywordnya Danang Cinta Memilih Pergi udah bisa di view di situ. Alhamdulillah sehari bisa 10.000 run of viewersnya. Oh lala. Ini 9 hari jadi udah 90.000 lebih. Coba kita cek. Ini berkat Danangisme Indonesia. Tapi luar biasa loh ya. Tapi Danangisme tuh gak cuma di Indonesia aja loh. Banget. Nah ini gimana tanggapan Danangisme yang ada di luar Sono Nang? Mereka bilang memang lagunya lebih easy. Cinta Memilih Pergi. Ini aku lagi cek nih. Sekarang kita ngobrol berapa viewersnya. Coba dicek, ya muncul terus. 91.834. Oh my god. Dikit lagi ya Nano, mudah-mudahan cepet banget. menuju 100.000. Menuju Yuk, 100k. Amin. Jadi segera langsung tonton YouTube-nya di sini ya. Baru terhitung 1 minggu. 1 minggu ya. Lumayan nih. Cepet loh ya, cepet banget ya. Dan inilah bentuk sebuah hasil kerja nyata yang tentunya memberikan kepuasan tentunya. Dan tapi saya rasa Danang juga tidak akan pernah puas lagi dengan apalagi yang akan diluncurkan itu ada, ya. Itu adalah PR ya. Ada single nanti judulnya judulnya aja ya. Kena Tipu. Aduh mati kon. Kena tipu. Kalau dari ininya kayaknya dari melo-melo kayaknya dia bakal ini lagi deh ya. Ataukah tiba-tiba menghentak lagi musiknya? Lagi, kena tipu, kena tipu. Kapokmu kapan? Jadi lagunya Kena Tipu ya. Oke, ceritanya? Beda nanti aja sudah ya. Bahas yang ini rahasia aja. Ya. Apa tuh? Apa Mas? Oh, talkshow yang dulu nih. Banyak loh ya. Oke. 9.000 penonton. Oke. Sudah ya. Lumayan. Oke. Kali ini berapa ya nanti ya? Nah, ditunggu aja nanti gimana hasilnya ya. Oke, Danang, ini kan adalah project Danang di mana benar-benar Danang ikut terjun langsung semua sampai memunculkan ide untuk klipnya seperti itu ya. Dan apa sih yang dari project baru dengan tempat yang baru juga kan? Ini ya, ini adalah label terbaru Danang, Wow Musikindo. Nah, ini ada sesuatu yang harapan dari Danang dengan sesuatu yang baru. Mungkin dari segi tampilan juga yang ingin Danang tunjukkan untuk Danangisme ini. Danang sih berharap setiap karya Danang bisa menjadi pelipur lara bagi mereka-mereka yang mendengarkan. Artinya walaupun tidak menjadi lagu favorit, tapi setidaknya ketika mendengarkan lagu Danang mereka bisa menganggukkan badan dan menggerakkan badan bahwa say yes, bahwa iya keren gitu loh. Artinya itu adalah pengakuan dari hati yang nantinya mereka secara tidak langsung akan bisa repeat untuk dengerin gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Danang terus berkarya konsisten dan terus bisa menyuguhkan karya-karya yang punya nilai seni yang tinggi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Danang berharap bahwa para musisi dangdut Indonesia terus bersinergi untuk memunculkan karya-karya yang tidak hanya punya efek wow, tidak hanya punya wow effect, tapi punya nilai karya yang benar-benar disebut sebagai karya seni. Terus ketiga, mudah-mudahan pemirsa pendengar kita semakin teredukasi dengan yang namanya dangdut dan semakin cinta dengan yang namanya dangdut, karena dangdut is the music of my country. Dan ngapain lebih cinta sama musik orang luar kalau lagu dangdut juga masih bisa kita geser ke arah yang lebih menarik dan sesuai dengan
segmen yang dikepengenin. Seperti halnya Cinta Memilih Pergi. Gitu loh, ketika mereka pada suka dengan lagu-lagu yang simple. Oh Tuhan. Itu sederhana lagunya. Nah, aku kasih lagu yang sama sederhananya, sama oke-nya, dengan versi yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dengan cara pembawaan yang berbeda, tapi dengan pembawaan yang sederhana dan bisa kalian ikuti bersama. Ini lagu ini bisa diikutin oleh banyak kalangan, Rano. Mulai anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, terus teman-teman, mohon maaf, yang profesinya sebagai pengamen pun bisa dengan mudah ya, gitaran sambil ngamen gitu, sambil jalan, sambil nyari rezeki gitu. Artinya bisa kalian manfaatkan ini dengan baik. Bahkan ketika nanti Danang munculkan challenge-challenge, kalian bisa memanfaatkan ini untuk mencari rezeki dari Danang. Nah itu dia ya. Jadi ini lengkap dengan mulai kapan sih itu? Hasil nanti kita lagi create. Ya di create. Ini ada Uvita Danangisme Kediri. Danangisme Kediri tanya, Masih kapan promo ke Kediri? Nanti mudah-mudahan kita ada waktu buat promo, karena Danang bener-bener harus membagi waktu dengan baik, Rano, karena kan aku lagi tesis juga. Oke. Lagi fokus banget sama tesis, sudah bab 4, jadi sayang kalau ditinggalkan. Betul. Udah tinggal detik-detik terakhir, terus baru aku sidang. Ketika setelah sidang, aku sih masa bodoh sama yang namanya wisuda ya. Kapanpun bisa wisuda, yang penting udah lulus gitu loh. Kalau wisuda itu kan cuman celebrate-nya aja gitu. Ketika kita sudah selesai sidang, itu baru aku dinyatakan bener-bener selesai semuanya, dan aku bisa melanjutkan karirku dengan fokus gitu. Jadi aku sekarang masih terpecah banget, harus bagi waktu. Nyanyi, off air, on air, promo single, tesis, aduh nggak ngerti deh. Ini untuk lagu sendiri sudah promonya sampai mana? Selain di Banyuwangi, hari ini khusus spesial loh. Enggak, ini adalah promo radio visit pertama. Oh iya, hari pertama, karena kan memang baru seminggu yang lalu kan. Jadi belum sempat ya yang kemarin belum di sono-sono belum ya? Oh, Jakarta udah Hot FM. Udah sih, beberapa radio Jakarta udah gitu. Ya nanti akan kita lanjutkan di beberapa daerah, Cirebon, Bandung, Karawang. Gitu-gitulah daerah-daerah pinggiran Jakarta kita akan kejar dulu, paling deket dulu kan, Rano. Ya, betul. Artinya tidak memakan waktu, tidak terlalu jauh juga gitu. Nanti daerah-daerah lain sambil menyusul ketika kita ada kegiatan off air di sana, sekalian nanti mampir ya gitu. Nah, jadi ini ada dari Bunda Sidarti, ditunggu di Surabaya promonya. Surabaya. Kalau Surabaya pasti jadi. Karawang kapan, Mas? Dari Wiwi. Segera ya, ditunggu bentar pokoknya. Lagi ya, ditunggu segera lagi jadwal nanti akan keluar, kayak jadwal hari ini kan kita langsung keluarin gitu kan. Bannernya di Instagram juga kita promosikan. Oke deh, ya udah. Yang terakhir kita Danang nyanyi dong. Kamu bawa minus one. Kamu nggak bawa? Enggak dikasih. Kok biar? Kok bisa sih? Pakai dong minus one-nya biar kita nyanyi. Oh, kita nggak dikasih. Coba kamu cek deh di email. Belum, aku dikasih yang lagu. Mana? Masa nggak ada sih? Kagak ada. Beneran, coba dicek. Tadi katanya pagi-pagi udah dikirim loh. Oh, ke email. Minus one-nya. Ke email ya? Coba cek minus one-nya. Oke, ada minus one-nya. Oh, tadi aku dikirimin ke WA-nya. Itu yang ini, yang apa? Yang original single-nya. Yang minus one belum ya? Minus one-nya belum keterima, tadi dikirim ke email sama si Donny White. Oke, aku cek lagi ya. Tapi kita akan tunggu habis ini Danang bakal live ya. Jadi bersabar, kita akan balik lagi setelah pariwara berikut ini. He knows your music. He speaks your mind. And he's got you. Terasa berlinang air mataku saat ku kenang akan kisah lalu. Tak bisa, sungguh tak bisa ku melepaskan semua bayang-bayang. Tapi kini semua telah berlalu
kau dan aku takkan pernah bisa bersatu. Derai air mataku tak mampu membuatmu untuk bertahan untukku. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Tapi mengapa dirimu tak setia? Kau pilih hidup dengannya. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Tapi kini semua telah berlalu. Kau dan aku takkan pernah bisa bersatu. Derai air mataku tak mampu membuatmu untuk bertahan untukku. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Tapi mengapa dirimu tak setia? Kau pilih hidup dengannya. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Tak terasa berlinang air mataku saat ku kenang akan kisah lalu. Tak bisa, sungguh tak bisa ku melepaskan semua bayang-bayang. Tapi kini semua telah berlalu. Kau dan aku takkan pernah bisa bersatu. Derai air mataku tak mampu membuatmu bertahan untukku. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang kamu takkan terganti. Tapi mengapa
dirimu tak setia. Kau pilih hidup dengannya. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang, kamu takkan terganti. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Tapi kini semua telah berlalu. Kau dan aku takkan pernah bisa bersatu. Derai air mataku tak mampu membuatku untuk bertahan untukmu. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang, kamu takkan terganti. Tapi mengapa dirimu tak setia? Kau pilih hidup dengannya. Air mataku ini telah menetes di pipi. Ingat kamu, sayang, kamu takkan terganti. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Namun bagiku semua tinggallah mimpi. Cinta memilih pergi. Kita kayak dengerin yang asli ya. Kayak dengerin yang asli gak sih? Makanya aku tuh ini kita kayak lagunya Danang ya. Kayak lagunya Danang loh tadi itu. Danang Rano. Oh, emang Danang ya? Iya. Emang Danang ya, dan gak ada bedanya gitu loh ya. Oke. Iya ya. Thank you Danang ya, karena Danang sudah memunculkan sebuah karya baru dan memunculkan sebuah karya yang tentunya nanti akan menjadi sesuatu yang bikin para pecinta musik ini bangga dengan hasil karya dari anak negeri gitu ya. Kedepannya kita tanya juga dong ya, harapannya Danang nih. Kedepannya mudah-mudahan pendengar Radio Blambangan FM terus request lagu Cinta Memilih Pergi di Blambangan FM 88.1 dan stay tune di 88.1 Blambangan FM. Karena cuman radio Blambangan FM yang paling interaktif dan inspiratif. Terus mudah-mudahan Blambangan FM semakin jaya. Amin. Terus Mas Rano, Mbak Lydia, Mbak Mami dan seluruh kru Blambangan FM semuanya setia untuk play lagu Danang di Blambangan FM. Doakan Danang untuk terus bisa berkontribusi untuk Banyuwangi. Amin. Dan masyarakat Banyuwangi sehat selalu dan terus bisa mendukung seniman dan budayawan Banyuwangi. Asik ya, dan tentunya kita berdoa ini lagu booming. Amin. Ya, dan semakin dicintai oleh para pendengar radio ya di seluruh Indonesia gitu ya. Oke, dan juga buat Danangisme jangan lupa ya dukung terus Danang loh ya buat ngeliat video klipnya di YouTube ya. Iya. Tinggal di search aja judulnya ya. Dan Danang juga masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia. Yeah. Ya, didoain. Semoga dapat lagi tahun ini ya. Dapat lagi ya untuk tahun ini, luar biasa banget. Karena kalau begitu kan kita juga yang bangga Rano ya. Betul ya. Oke, thank you buat semuanya Danangisme Banyuwangi ya, dan juga yang sudah ngelihat di media sosial kita, dan tentunya kita akan tunggu lagi nanti karya-karya terbaru dari Danang gitu ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Yuk. Dadah Danang. Assalamualaikum.